Halo teman-teman, apa kabarnya kalian? Kembali lagi bersama saya Desi di sini menyapa kalian dari Jerman. Kali ini tema kita yaitu mengenai MASALAH. Yaitu masalah. Ketika kita mendengar masalah, kita tidak suka. Kita semua orang pasti mencoba terhindar dari masalah. Tapi perlu kita ketahui, selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas di dunia ini, kita tidak bisa terlepas dari masalah, baik orang kaya, miskin, orang berjabat, orang yang rendahan juga, orang tua, orang muda, orang bahkan anak-anak bisa memiliki masalah. Jadi, selama kita masih hidup, kita tidak bisa terlepas dari masalah. Di sini kita akan belajar mengenai masalah, respon yang benar terhadap masalah. Jadi, masalah sesungguhnya bukan masalah itu sendiri, tapi bagaimana sikap atau respon kita dalam menghadapi masalah, itulah yang akan menentukan hasil atau akhir dari sebuah masalah. Sekali lagi saya katakan, masalah yang sesungguhnya bukan masalah itu sendiri, tetapi bagaimana sikap atau respon kita dalam menghadapi masalah, itulah yang akan menentukan hasil akhir dari sebuah masalah. Banyak kita lihat ya, kasus di dalam hidup ini juga banyak orang, anak-anak dari keluarga yang miskin, orang tuanya miskin, tidak sanggup menyekolahkannya. Mereka bisa lulus universitas, bahkan orang tuanya tidak bisa menyekolahkan mereka bisa lulus dan berhasil. Karena anak ini sudah benar di dalam berespon terhadap masalah. Karena masalah itu bisa terjadi bukan karena kesalahan kita. Masalah itu bisa terjadi kita terlahir dari keluarga miskin, orang tua mungkin yang kurang bertanggung jawab, orang tua yang mungkin tidak kurang mengerti bagaimana menjadi orang tua yang baik, atau kita memiliki mertua yang kurang baik, cerewet, atau menyakiti hati kita memiliki bos yang otoriter, atau kolega yang kurang baik, atau semua yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu disebut dari masalah. Jadi masalah, jadi bagaimana respon kita? Yaitu kita perlu memiliki iman kepada Tuhan, yaitu respon kita yaitu imanmu. Ingat, imanmu yang menyelamatkanmu. Kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita perlu mengenal Tuhan. Kita baca tentang Tuhan, janji-janji Tuhan, itulah yang menguatkan kita. Karena kita tahu ketika di dalam firman Tuhan banyak janji-janji Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan yang pelihara hidup kita, maka bisa kita tetap bertahan ketika masalah itu terjadi. Imanmu yang menyelamatkanmu. Yang kedua, hal yang perlu kita ketahui, Tuhan izinkan masalah itu terjadi supaya kita hidup bergantung dengan Tuhan, supaya kita hidup mengandalkan Tuhan. Kita perlu pertolongan. Kita tidak bisa menolong diri kita, tapi kita cari Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan izinkan masalah itu terjadi supaya masalah itu membentuk kita
menjadi indah di mata Tuhan. Ketika kita dihina orang, ketika kita direndahkan orang, maka kita akan dibentuk menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang lemah lembut tanpa kita sadari, sehingga kita sudah dengan jalan itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita indah di matanya, sehingga dosa-dosa kedagingan kita bisa terkikis. Jadi jangan lari dari sebuah masalah, tapi tetap tahan menghadapi masalah, karena itulah yang membentukmu. Itulah yang membentukmu, dan kau yang perlu kuat di dalam menghadapi masalah itu. Bye bye.